selesai. Sebelumnya nanti kalau untuk absen tadinya ada izin. Siapa ada yang sakit? Oh ya. Oh ya, itulah hubungin aja. Nanti absensinya saya manual aja ya. Gak usah barcode. Oke, substansia regulatory sistem gastrointestinal. Pertanyaannya itu apa itu? Makanan apa ya? Substansi regulatory. Regulator itu adalah sesuatu yang dirancang atau yang diciptakan fungsinya untuk mengatur, ya. Dari kata bisa dari kata regulasi, ya, artinya aturannya, ya. Yang mengatur itu namanya regulator. Nah, substansi itu bisa zatnya ini bisa berbentuk hormonal atau neural, hormon atau neuron, ya, atau saraf. Jadi sistem gastrointestinal ini dikendalikan atau diatur oleh dua hal, yaitu bisa hormonal, bisa neural. Tapi untuk pembahasan di fisiologi, ya, kamu baca di Sherwood atau Ganon atau Guyton, silakan mana saja. Yang dinamakan substansi regulatori itu adalah kaitannya lebih ke hormonnya, ya. Jadi substansi regulatori ini adalah hormon-hormon yang mengatur tentang mekanisme pencernaan apapun itu. Apakah dia nanti akan meningkatkan sekresi asam lambung, atau dia akan menghambat sekresi asam lambung, atau dia akan meningkatkan motilitas usus, ya, atau nanti dia akan memperlambat motilitas ususnya, ya. Terus kemudian peristaltiknya bagaimana? Nah itu. Jadi hormon yang akan merangsang memberikan stimulasi terhadap mekanisme-mekanisme tersebut, ya. Nah, lalu apa saja yang kalian harus pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, kita harapkan kalian bisa menyebutkan definisi hormon, parakrin, dan neurokrin. Kemarin sudah belajar hormon, ya. Nah, hormon itu apa? Oke, yang memproduksi siapa? Kerja. Bagaimana dengan parakrin dan neurokrin? Oke, kalau neurokrin? Oke, ya. Intinya ini adalah nanti kita berharap kalian bisa tahu hormon-hormonnya apa, sistem kerjanya seperti apa. Terus kemudian menyebutkan klasifikasi peptida gastrointestinal. Yang itu yang kedua. Yang ketiga yaitu menyebutkan jenis dan fungsi hormon gastrointestinal, parakrin gastrointestinal, neurokrin gastrointestinal, dan yang terakhir menyebutkan mekanisme lapar dan kenyang, ya. Ini tidak usah di permukaan dulu, nanti aja ini materi saya sudah dikirim ke basement belum? Aku dari semalam akses basement kok susah ya? Nggak bisa ya? Oh iya. Padahal sebenarnya saya alasan belum kirim aja. Enggak serius, tapi memang kesulitan ya. Kalian juga? Oh semalam bisa ya? Oh iya. Semalam tadi bisa? Berarti saya kurang beruntung aja. Beberapa kali saya nggak bisa, kenapa ini gitu. Masuk ke SSO sudah bisa, bisa ya. Oke. Nah, kita mulai dulu yang namanya fisiologi. Pasti tidak jauh dari yang namanya anatomi. Ya. Ini adalah sistem pencernaan kita, ya. Di mana sistem pencernaan kita dimulai dari mulut, ya. Di mana di mulut nanti ini akan ditunjang oleh beberapa kelenjar seperti kelenjar saliva atau glandula saliva, ya.
terus kemudian nanti setelah itu makanan akan masuk ke faring, ya, terus kemudian masuk ke esofagus. Nah, esofagus adalah organ yang menghubungkan antara rongga mulut dengan gaster. Nah, sampai di akhir esofagus nanti makanan akan masuk ke gaster. Ya. Antara gaster dan esofagus dia ada sphinkternya, ya, yang berfungsi supaya makanan yang sudah di lambung tidak naik lagi yang menyebabkan muntah. Ya. Nah, kemudian nanti di lambung, ya, ada beberapa bagian, ya, antara fundus, korpus, ya, sama antrum, ya. Nanti ada pembedanya, yaitu macam-macam dari epitelnya atau mukosanya dan sel-sel yang terkait di dalamnya. Fungsinya juga macam-macam, ya. Terus kemudian baru ke duodenum, ya. Habis duodenum nanti ke usus halus, ya, ileum maupun yeyunum. Tetapi sebelum ke ileum maupun yeyunum, di usus halus ini di sini ada muara yang dia berfungsi menyalurkan darah empedu, ya. Apa namanya? Ada yang tahu? Ampulla? Ya, pateri, ya. Nah, ini nanti dia akan mendapatkan suplai itu dari kantung empedu, ya, dan juga ductus pancreaticus, ya, masuk ke duodenum melewati ampulla pateri, ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini nanti dia akan menghancurkan atau membantu penyerapan atau metabolisme dari lemak. Oke. Setelah itu dia masuk ke usus halus. Sampai di usus halus nanti akan ditransferkan ke kolon, ya. Nah, di kolon ini nanti sisa makanan akan berkumpul pada rektum, yang dimana jika dinding rektum nanti sudah penuh terjadi peregangan, maka akan mengaktifkan refleks untuk defekasi, dimana nanti anus, ya, fungsinya nanti ada sphincter ani yang akan mengontrol buka tutupnya dari anus sehingga defekasi bisa dilanjutkan atau tidak, itu berdasarkan dari sphincter ani, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan sistem pencernaan, ya. Yang namanya sistem itu terdiri dari banyak organ, ya. Tadi mulut, esofagus, gaster, usus halus, kolon, ya. Terus kemudian ada juga aksesorisnya yaitu hati dan pankreas, ya. Dan juga ada glandula saliva. Nah, itu adalah satu rangkaian sistem, namanya sistem pencernaan. Sampai sini jelas, ya. Saya rasa ini pembukaannya basa-basi aja sih. Kan tahu kan, ya. Kemarin sudah anatomi, ya. Nah, secara anatomi juga saluran pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan atas sama bawah. Batasnya apa? Ada diafragma, ada lambung. Bukan sphincter, bukan. Ada satu bangunan yang dia membagi antara saluran cerna bagian atas dan bawah. Letaknya ada di daerah duodenum. Ya, cari, ya. Ada satu bangunan yang dia letaknya di duodenum, ya, yang akan membagi saluran cerna bagian atas dan bagian bawah. Ya, apa fungsinya? Kita harus membagi saluran cerna bagian atas dan bagian bawah, ya.
Karena di situ letaknya perbedaan yang paling mencolok adalah pH-nya ya, atau tingkat keasamannya, di mana yang bagian atas ya kemungkinan ya kalau masih di atas sekali ya, di bagian mulut sampai esofagus, tingkat keasaman pada makanan itu masih dalam batas normal. Begitu sudah ketemu HCl ya, maka tingkat keasamannya bisa turun drastis ya, pH-nya bisa turun drastis sehingga tingkat keasamannya bisa naik ya, dan nanti akan dinetralkan lagi saat makanan dia masuk ke duodenum. Nah, kenapa harus dibedakan? Karena nanti kalian akan belajar klinis, di mana nanti kalau terjadi sesuatu di dalam sistem pencernaan ya, maka bagian atas maupun bagian bawah itu harus dibedakan. Seringkali yang terjadi adalah muntah darah atau berak darah ya. Nah, bagaimana bisa membedakan? Itu tergantung dari campuran dari asam lambungnya. Darah kalau bercampur dengan asam lambung, dia akan berwarna sedikit kehitaman ya. Kalau dia tidak bercampur asam lambung, dia akan merah segar. Nah, makanya biasanya kalau nanti kalian sudah ketemu sama pasien ya, begitu ketemu, oh berak saya berdarah. Nah, darahnya seperti apa? Merah segar atau merah hitam? Kalau merah hitam, dia bercampur dengan asam lambung. Kalau asam lambung bercampur dengan darah, artinya perdarahannya ada di saluran cerna bagian atas ya. Itu untuk secara klinis saja. Tapi ini kalian yang penting tahu dulu bahwa saluran cerna dibagi menjadi atas sama bawah ya. Selain itu, saluran cerna bagian atas lebih berfungsi untuk melakukan pemrosesan secara mekanik dibandingkan sama yang bawah. Sedangkan saluran cerna bagian bawah dia berfungsi lebih sering ya, lebih sering berfungsi untuk penyerapan ya, atau absorpsi ya. Itu perbedaan yang paling menonjol. Oke, lalu fisiologi pencernaan itu apa saja sih dok ya? Ini maaf ya, aku mungkin sedikit memberikan gambaran dulu sebelum masuk ke substansi regulatori, supaya kalian paham dulu ya fisiologinya seperti apa ya. Nah, fisiologi pencernaan itu terdiri dari 5. Ini garis besarnya saja ya, biar kalian tidak bingung. Yang pertama deglutisi, yang kedua propulsi, yang ketiga pencernaan, yang keempat absorpsi, yang kelima adalah defekasi. Apa saja itu? Deglutisi itu adalah proses masuknya makanan. Jadi makanan masuk ke mulut itu namanya deglutisi. Makan beratnya gitu. Ya. Sedangkan propulsi itu adalah proses menghaluskan makanan, ya, menjadi bolus, menjadi makanan yang asalnya padat, kemudian diolah secara mekanik, ya, terus dibentuk menjadi halus. Ya, itu namanya propulsi. Ya, paling keras ya propulsi itu ada di mulut, yaitu dengan digigit ya, digigit pakai gigi, kemudian dipotong dengan gigi digerus dengan gigi geraham ya, terus kemudian gigi serinya memotong, terus kemudian dicapit juga pakai gigi taring ya, sehingga membentuk suatu zat yang halus namanya bolus. Ya, itu namanya propulsi. Ya, kemudian ada lagi proses pencernaan. Nah, proses pencernaan adalah proses bolus tadi nanti akan diubah menjadi suatu zat yang lebih kecil yang siap untuk diserap oleh tubuh. Itu namanya proses pencernaan. Nah, proses pencernaan di sini ada dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Ya, bagaimana secara mekanik? Nah, kalau secara mekanik, bolus yang tadi sudah lembut, yang sudah
hancurkan dengan gigi, ya sudah dalam bentuk bolus, itu akan dihancurkan lagi dengan gerakan-gerakan khusus yaitu peristaltik. Ya, yang melakukan gerakan peristaltik di mana dong? Bisa di esofagus, bisa di lambung, bahkan di usus halus. Ya. Jadi jangan dikira proses mekanik itu hanya di mulut saja, tapi baik di esofagus sampai usus halus masih ada proses mekaniknya. Yang kedua itu pakai proses kimiawi. Nah, kalau kimiawi itu dari bahan makanan kemudian dicampur oleh enzim-enzim, ya, bisa enzim pemecah lemak, bisa enzim pemecah glukosa, ya, bisa enzim pemecah protein, ya, atau lipase, ya, terus kemudian enzim untuk pemecah glukosa, lemak, protein, pemecah vitamin, ya, sehingga nanti akan membentuk satu zat yang siap untuk diserap. Zat apa saja yang siap untuk diserap? Yaitu glukosa, protein, lipid, vitamin, dan air. Nanti kalau kalian belajar tentang absorpsi, kalian hafalin 5 zat ini aja, ya, yang lainnya mungkin bisa diabaikan, ya. Jadi ada glukosa, lipid, protein, vitamin, dan air. Oke. Nah, terus kemudian setelah dia dipecah, ya, menjadi satu zat kecil yang siap untuk diserap, maka usus itu melakukan penyerapan. Di mana absorpsi itu dilakukan mulai dari duodenum, usus halus, dan usus besar. Ya, itu namanya absorpsi. Begitu satu zat bolus itu sudah tidak ada zatnya lagi atau benar-benar jadi zat sisa, nah, maka dia baru berbentuk sebagai feses. Nah, feses ini nanti akan mengumpul di bagian rektum sehingga meregangkan dinding rektum dan akhirnya memberikan stimulasi saraf ke otak lewat splenikus, ya. Kemudian akan memberikan kode bahwa orang tersebut ingin buang air besar yang nantinya akan merelaksasikan sphincter ani. Nah, proses itu namanya defekasi. Sampai sini paham? Nah, yang mau kita pelajari hari ini regulatori, sistem regulatori atau substansi regulatori pada gastrointestinal itu ada letaknya di sini, di bagian kimiawi atau enzimatik, ya, proses pencernaan kimiawi atau enzimatik. Nah, dok, kelima tahapan ini terjadi di mana saja sih? Ya, ada deglutisi, propulsi, pencernaan, absorpsi, defekasi, ini letaknya di mana aja? Nah, kalau di mulut itu ada proses deglutisi dan pencernaan. Ya, deglutisi ini membentuk suatu bolus, ya. Ini akan diaktifasi, bukan diaktifasi, ya, akan dilakukan dengan proses mastikasi. Mastikasi itu pengunyahan, ya. Kemudian habis itu dicampur oleh saliva. Saliva itu adalah air liur, ya. Dari proses pengunyahan dan saliva ini nanti akan bercampur sehingga membentuk suatu bolus. Nah, bagaimana dengan deglutisi? Nah, deglutisi ini, ya, ini adalah proses, ya, proses di mana dia akan masuk ke esofagus, ya, dari mastikasi, terus kemudian pencernaan dengan saliva, terus kemudian deglutisi. Nah, deglutisi ini melewati oral, faring, dan esofageal. Maka nanti saat proses menelan kalian akan ketemu 3 istilah ini, yaitu fase oral, fase faringeal, dan fase esofageal. Ini masuk ke tutorial nggak? Oke. Jadi dari sini kalian familiar ya dengan ini, ya. Oke. Kita sambungkan satu persatu dulu, ya, biar kalian nanti sedikit paham. Terus kemudian di esofagus, ya, nanti terjadi propulsi. Propulsi itu adalah proses mentransfer, ya, sekaligus dia mengolah secara mekanik, ya. Mentransfer dari mana ke mana? Dari saluran cerna yang atas menuju ke yang bawah. Kalau di esofagus berarti dari mulut menuju ke gaster.
Nah, proses ini kalau di esofagus nanti akan dipengaruhi dua otot, yaitu otot sirkular dan otot longitudinal. Yang sirkular dia fungsinya kalau berkontraksi dia akan mengecilkan lumen esofagus menjadi lebih kecil, tapi kalau otot longitudinal begitu dia berkontraksi dia akan memendek. Jadi kalau kedua otot ini bekerja maka dia bentuknya nanti akan seperti meremas, ya, dan dia sedikit memendek. Ya. Kalian bisa ibaratkan seperti jalannya ular gitu. Ular itu kan, ya kalau berjalan dia meliuk-liuk, ya kan, terus tubuhnya memendek, terus tiba-tiba memanjang, memendek, memanjang, dan seperti itu. Itu otot sirkular. Kalau longitudinal dia meremas, ya, seperti kalian kalau keluarin pasta gigi, ya, di apa? Di tetesan terakhir. Ya, kalian kemas, terus kemudian kalian apa istilahnya ya? Diplotot ya. Nah, itulah proses seperti otot sirkular yang sedang bekerja ya. Nah, bagaimana dengan digaster? Nah, digaster nanti kalian akan menemukan beberapa sel yang nanti akan berfungsi untuk melakukan proses pencernaan. Ada sel mukus, sel parietal, chief cell, dan enteroendokrin. Sel mukus fungsinya untuk memproduksi mukus. Mukus itu adalah lapisan di dalam lambung yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung terhadap asam lambung. Ya. Sel parietal itu digaster, nanti kalian akan menemukan sel-sel ini ya. Nanti akan kalian pelajari ini, harusnya nanti kalian akan belajar di proses pencernaan proses pencernaan di lambung. Harusnya materi sebelum ini, harusnya kita belajar sel mukus, sel parietal, chief cell, enteroendokrin, harusnya belajar itu dulu, baru bertanya, emang siapa yang mengendalikan? Nah, yang mengendalikan adalah substansi regulatorinya, gitu ya. Tapi ditelan dulu aja ya. Jadi nanti ada sel mukus, sel parietal, chief cell, dan enteroendokrin, yaitu sel G, sel I, dan sel M. Sel G ini nanti akan mengeluarkan gastrin. Sel I mengeluarkan kolesistogin ini ya. Terus kemudian sel M itu motilin. Ya. Nah, sel mukus itu menghasilkan mukus, ya, atau lapisan dinding gaster, ya. Terus kemudian sel parietal itu menghasilkan asam lambungnya. Nah, sel itu asam lambung deh. Sel chief yaitu menghasilkan pepsinogen. Pepsinogen ini satu enzim yang nanti fungsinya untuk memecah protein, betul, menjadi satu zat yang dia bersifat aktif yang siap untuk dilakukan pencernaan protein, ya, sehingga mendapatkan satu substansi protein yang siap untuk dicerna oleh tubuh, ya.
Terus kemudian nanti ada gastrin. Nah, gastrin ini fungsinya adalah menetralkan asam lambung. Ya. Untuk CCK, ya, CCK ini nanti fungsinya dia merangsang, ya, dan merangsang pengeluaran enzim, ya, pada pankreas maupun pengeluaran garam empedu, ya. Dan yang terakhir adalah motilin. Motilin ini fungsinya dia merangsang gerakan usus, ya, atau gerakan peristaltik, ya. Ditelan dulu aja ya, karena memang materinya bukan materi ini. Nah, nanti di guys kalian juga akan menemukan istilah yaitu pengosongan lambung atau gastric emptying, ya, di mana pengosongan lambung ini akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu hormonal dan neural. Neural ini langsung dipersarafi oleh saraf vagus, ya, atau parasimpatis, ya, dan akan diperlambat dengan saraf simpatis, yaitu bercabangan di splenikus, ya. Dan selain itu akan dipercepat dan diperlambat oleh hormonal, ya. Hormonnya apa saja? Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Hormonnya inilah yang dinamakan substansia regulatory, ya. Nah, nanti di usus halus ada proses peristalsi, segmentasi, terus kemudian garam empedu dan sekresi pankreas. Dan terakhir di usus besar ada propulsi, absorpsi dan defekasi. Ya, saya harap kalian nanti paham ya apa yang dimaksud dengan substansi regulatory, ya. Jadi substansi regulatory ini loh, hormonal yang nanti fungsinya untuk mengatur proses pengeluaran mukus, HCl, pepsinogen, gastrin dan sebagainya, ya. Itu ya. Dan dia secara fungsional yaitu mempengaruhi proses kimiawi atau enzimatik pada proses pencernaan. Ya. Sampai sini paham ya apa itu substansi regulatory, ya? Oke. Ini pertahanan dinding lambung nggak usah sih. Oh, tapi boleh. Nah, ini pertahanan dinding lambung ternyata kalian kebayang nggak? Dok, ada asam lambung, tapi kok dindingnya nggak rusak ya? Tapi ada kalanya teman saya, dok, sakit perutnya, tapi dibilang sakitnya sakit asam lambung. Iya nggak? Ada nggak? Oh, kenapa perutnya sakit? Sakit asam lambung. Kok bisa? Asam lambung kan harusnya normal, fisiologis ya. Tapi kok di satu sisi bisa menyebabkan satu penyakit, di sisi lain dia fisiologis. Nah, ternyata ya asam lambung memang seharusnya diproduksi oleh tubuh itu sendiri melewati sel apa tadi? Ayo. Parietal. Ya. Kalau yang melapisi itu namanya sel mukus. Ya. Nah, ternyata harus ada keseimbangan antara sel parietal memproduksi HCl dan sel mukus memproduksi mucin. Ya, di mana nanti pertahanan dinding lambung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu lapisan mukosa itu sendiri. Yang kedua, hubungan antara epitel atau kerapatan antar sel-sel epitelnya. Dan yang terakhir adalah kecepatan proliferasi sel epitel atau kecepatan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Nah, yang pertama untuk lapisan mukosa itu HCl atau asam lambung itu tidak boleh terlalu tinggi, ya. Dan sel mukus juga tidak boleh terlalu tipis, ya. Sehingga kalau misalkan sel mukusnya ini tipis, sementara asam lambungnya diproduksi terus-menerus, nah itu yang nanti akan menyebabkan penyakit. Dia menggerus ya epitelnya itu sendiri, ya. Nah, tetapi kalaupun misalkan tidak ada tidak ada mukus, ya,
ternyata dia ada barrier kedua, yaitu hubungan antara epitel, yaitu kerapatan antar sel. Nah, semakin rapat dia akan semakin kuat epitelnya, sehingga asam lambung tidak bisa menggerus sampai ke tunika mucosanya, ya. Tunika muscularisnya, ya. Jadi sampai ke ototnya, ya, sehingga tidak akan melukai dinding lambungnya. Dan yang terakhir yaitu kecepatan proliferasi sel epitel, yaitu begitu rusak sel-sel yang di bawahnya langsung tumbuh lagi, ya. Nah, ini adalah persarafan dari saluran pencernaan. Kalian tidak usah ambil pusing, ya. Intinya adalah saluran pencernaan di semua saluran pencernaan, hampir semuanya, ya, itu berbanding terbalik dengan sel otot turing, ya. Kalian masih tahu simpatis dan parasimpatis, ya? Kalau simpatis itu dia otot dia berkontraksi, ya. Kalau sama jantung dia akan berdebar, mempercepat kerja jantung, ya. Kalau di pembuluh darah dia akan menyebabkan vasokonstriksi, itu simpatis. Kalau parasimpatis dia akan menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah. Di denyut jantung dia akan memperlambat, ya. Dan di otot dia akan melakukan relaksasi. Nah, beda cerita dengan saluran pencernaan. Kalau saluran pencernaan yang mengaktifasi malah justru parasimpatis, ya. Yang mengaktifasi adalah parasimpatis. Yang mengaktifasi atau membuat relaksasi adalah simpatis. Kebalikannya, ingat itu, dicatatkan ke otak kalian masing-masing. Itu akan teringat sampai besok kamu jadi dokter, ya. Jangan terbalik. Nah, siapa yang mengaktifasi atau memberikan ini? Yaitu parasimpatis. Parasimpatis cabang yang mana? Vagus, ya. Nah, sedangkan yang simpatis itu merupakan cabang dari splanchnic. Ya. Tapi nggak usah diperpanjang. Nanti kalian akan bahas ini saat di inervasi sistem gastrointestinal, ya. Nanti ada pokok pembahasannya. Nah, sampailah kita di saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia. Oke, sampai sini ada yang tidak paham substansi regulatori gastrointestinal itu apa? Ada yang tidak paham enggak? Saya agak paham, ya, tempatnya di mana, ya. Jadi substansi regulator, tak ulang lagi. Jadi substansi regulatori gastrointestinal adalah satu zat, ya, yang dia mempengaruhi sistem kerja pencernaan yang secara kimiawi tadi, ya, yang berfungsi nanti untuk mempercepat atau memperlambat atau mengeluarkan enzim atau menghambat enzim, ya, di sistem pencernaan. Di mana sebagian besar, ya, itu merupakan golongan dari hormon, ya. Nah, begitu kita lihat bahwa substansi regulatori itu kebanyakan adalah hormon, maka kita akan membedakan sistem kerja hormon itu. Nah, substansi regulatori gastrointestinal itu juga bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hormon, neurokrin, dan parakrin. Fungsinya apa? Yaitu tadi fungsinya itu mempengaruhi kontraksi dan relaksasi dinding otot polos maupun sphincter, sekresi enzim untuk pencernaan, sekresi cairan dan elektrolit, efek trofik atau pertumbuhan saat terjadi jaringan pencernaan yang rusak, ya,
Dan peptida gastrointestinal juga sebagai pengatur sekresi peptida gastrointestinal yang lain. Ya. Nah, apa itu hormon neuropin dan parakrin? Itu dijelaskan pada bagian ini. Kalau hormon itu langsung diproduksi oleh kelenjar, ya, diproduksi oleh kelenjar, kemudian masuk ke sirkulasi portal. Sirkulasi portal itu di hati, ya, masuk ke liver dan langsung diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Itu namanya hormon. Kalau parakrin, ya, parakrin itu hormon yang diproduksi oleh satu kelenjar, ya, yang dihantarkan ke organ lain melewati difusi. Jadi tidak melewati pembuluh darah. Jadi langsung. Loh, kok bisa langsung? Iya, soalnya antara kelenjar dan organ yang dirangsang itu saling berdekatan. Jadi tidak perlu transport yang jauh, ya. Jadi langsung berdifusi. Sedangkan neurokrin, ya, neurokrin itu adalah satu enzim yang diproduksi oleh sel kelenjar, ya, yang diaktifasi oleh saraf, atau bisa jadi saraf itu sendiri yang menghasilkan satu zat itu, ya. Oke. Kalau hormon tadi dihantarkan ke pembuluh darah, kalau parakrin secara difusi, kalau neurokrin bisa jadi dihantarkan oleh saraf atau diproduksi oleh saraf itu sendiri. Ya, itu bedanya. Nah, kita bahas tentang hormon dulu. Nah, hormon itu adalah peptida yang dilepaskan dari sel endokrin saluran cerna, disekresi ke dalam sirkulasi portal melewati hati, ya, masuk ke dalam sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah, ya. Sirkulasi sistemik kemudian menghantarkan hormon tersebut masuk ke sel target. Apa contohnya dari sel hormon ini? Ada 4 di sini yang kalian harus tahu, yaitu gastrin, kolesistokinin atau CCK, sekretin, dan glucose dependent insulinotropic peptide atau yang kita sebut dengan GIP. Nah, apa itu? Nah, masih ingat dengan pengantar saya tadi? Kalau gastrin diproduksi oleh sel G, ya. Kolesistokinin sel I. Sekretin belum disebut, teman. Ya. Dan GIP. Nah, GIP ini nanti berfungsi di pankreas, ya. Oke. Kita bahas tentang hormon gastrin dulu. Gastrin itu fungsinya merangsang sekresi ion hidrogen, ya, oleh sel parietal lambung, ya. Yang kedua adalah merangsang pertumbuhan mukosa lambung yang merupakan efek trofik, ya. Gastrin itu letaknya di antrum, ya, letaknya di bagian bawah sini. Nah, sel G ini, ya, nanti akan menghasilkan gastrin, dan gastrin nanti akan merangsang sel parietal, di mana sel parietal yang kita tahu itu adalah menghasilkan asam lambung. Nah, sel gastrin ini terdiri dari rantai ikatan asam amino yang ada 2 jenis, yaitu G17 dan G34. Kita sebut dengan little gastrin dan big gastrin. Kalau little gastrin terdiri dari 17 rantai asam amino, dan kalau yang big gastrin terdiri dari 34 rantai asam amino, ya. Nah, apa bedanya? Sebenarnya tidak terlalu berbeda sih. Kalau yang little gastrin dia disekresi oleh sel G, ya, di bagian antrum, ya. Dan kalau big gastrin dia disekresikan selama periode interdigestif, ya, waktu makan. Nah, sel gastrin ini, ya, sel gastrin ini dia bisa aktif, ya,
itu jika ada 3 fase ya. Yang pertama fase sefalik, terus kemudian fase gastrik dan fase intestinal. Ya. Nah, dia akan lebih aktif saat fase sefalik dan fase gastrik. Sedangkan fase intestinal, ya, dia akan lebih mereda, kecuali jika pH yang ada di dalam duodenum akan menjadi terlalu basah, maka sel G ini akan merangsang sel parietal lagi untuk memproduksi HCl. Nah, sekresi gastrin ini untuk stimulasinya, ya, stimulasi sekresi gastrin ini merupakan respon terhadap konsumsi makanan. Nah ini ya, ini merupakan stimulus produk pencernaan protein dan peregangan lambung. Ya, jadi yang saya bilang tadi adalah fase sefalik dan fase gastrik. Ya. Nah, saat fase sefalik kita akan memikirkan suatu makanan yang enak, makanan yang lezat, ya, sehingga dia akan teraktivasi. Sampai satu makanan itu masuk ke lambung dan meregangkan dinding lambung, maka gastrin ini akan terstimulasi. Nah, lalu apa yang menyebabkan inhibisi atau pengurangan sekresi dari gastrin ini? Yaitu pH rendah pada isi lambung, artinya isi lambung itu terlalu asam, ya, dan aktivasi somatostatin. Nah, somatostatin kita belum bahas itu nanti ya. Apa itu somatostatin kita akan bahas. Nah, ininya di sini saya cuma mau ngomong ya, bahwa ada sel gastrin, sel G. Sel G ini dia akan mengeluarkan substansia regulatori, yaitu namanya gastrin. Gastrin ini mempengaruhi proses produksi dari parietal sel, di mana sel gastrin ini akan meningkat jika ada makanan di lambung atau kita memikirkan suatu makanan, dan gastrin ini akan ditekan atau pengeluarannya akan ditekan jika pH atau di lambung ini terlalu asam. Kesimpulannya itu, ya. Nah, gastrin ini ada 2 jenis, yaitu little gastrin sama big gastrin. Little gastrin terdiri dari 17 asam amino dan big gastrin terdiri dari 34 asam amino. Langsung saya simpulkan aja deh ya, soalnya agak rumit. Ini lebih ke biokim, ini yang jago, yang lebih jago menerangkan ke dokter Rizky ya. Kalau pelajarannya dokter Rizky gimana? Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Oh iya, gimana? Ya, menyenangkan kan? Bukan. Oh iya. Tapi kalian nyambung ya? Sejujurnya saya dulu itu pas zaman kuliah, saya paling nggak bisa biokimia. Tapi kalian akan nyesel saat jadi dokter kalau nggak tahu biokimia. Nggak serius, karena pada akhirnya nanti kalian akan belajar tentang farmakologi, terus kemudian fisiologi dan sebagainya. Itu pasti ada sangkut pautnya dengan biokim. Apalagi nanti kalau kalian mau jadi internis, ya, mau jadi peneliti, mau jadi apalagi. Kalau anestesi nggak nanti pusing belajar kayak gini. Oke, ya. Terus kemudian kolesistokinin. Nah, kita nyambung kolesistokinin. Kolesistokinin tadi yang disingkat dengan CCK ya. Nah, apa fungsinya? Dia itu fungsinya yaitu mendukung pencernaan dan absorpsi lemak. Ya, fungsinya membantu proses pencernaan dan absorpsi lemak. Apa saja proses itu? Yaitu dari kontraksi kandung madu, sekresi pankreas, sekresi bikarbonat atau HCO3, pertumbuhan pankreas eksokrin
dan kandung empedu dan menghambat pengosongan lambung. Ya. Nah, jadi saat CCK nanti membantu proses pencernaan asam lemak, pertama dia harus merangsang kandung empedu untuk mengeluarkan garam empedunya. Yang kedua, dia juga harus bisa memeras pankreas untuk mengeluarkan enzim pankreas. Apa saja enzim pankreas yang berfungsi untuk menghancurkan lemak atau mengirit lemak, yaitu lipase. Ya, lipase. Terus kemudian untuk menghancurkan lemak, ya, untuk menghancurkan lemak itu tidak bisa dalam kondisi yang asam. Lemak itu dia akan hancur dalam kondisi yang lebih netral atau lebih kebasan. Sehingga fungsinya CCK yaitu mensekresi atau merangsang pengeluaran HCO3 atau bikarbonat. Nah, bikarbonat ini berlawanan dengan HCl. Ya, kalau HCl tadi bersifat asam, kalau HCO3 dia bersifat basa atau alkali. Ya. Terus kemudian yang keempat yaitu pertumbuhan pankreas eksogen dan kandung empedu dan menghambat pengosongan lambung. Jadi, ya, lambung itu dihambat pengosongannya. Harapannya apa? Harapannya bukan asam lambung biar bisa diproduksi, enggak, tapi biar dia lebih netral, ya, karena asam lambung akan lebih menggerus makanan ketimbang kondisi di dinding lambungnya yang lebih asam, ya. Jadi dia menghambat pengosongan lambung. Itu tujuannya, fungsinya dalam rangka untuk untuk mencerna lemak, ya. Nah, kolesistokin ini terdiri dari 33 asam amino, ya. Secara struktural mirip dengan gastrin, makanya sering disebut dengan CCK family gastrin, ya, masih saudaraan, ya, gitu. Kalau tadi gastrin terdiri dari berapa lantai? Ada yang 17, ada yang 34, ada yang nitrogastrin dan bigastrin. Sedangkan kalau CCK terdiri 33 asam amino, ya. Nah, kolesistokinin ini betul tadi dibilang bahwa kolesistokinin ini diproduksi oleh sel I, ya, di mana sel I ini akan terstimulus atau terangsang terhadap dua hal, yaitu pertama adanya monogliserida dan asam lemak non trigliserida di usus halus, ya, dan yang kedua adanya peptida kecil dan asam amino di usus halus. Jadi CCK ini akan terangsang kalau ada asam lemak di usus halus, entah bentuknya dia non trigliserid, monogliserid maupun peptida kecil, ya. Intinya itu, ya. Nah, inilah rantainya, ya. Tidak usah dihafal, ya. Tidak perlu dihafal, tapi intinya di sini kita mau kasih tahu bahwa ini loh ternyata kolesistokinin dan gastrin itu saudaraan, ya. Kenapa kok bisa saudaraan? Ternyata sebagian rantainya itu mirip dengan gastrin. Cuma rantai CCK dia lebih banyak sampai 33. Nah, ternyata di sebagian rantainya mirip dengan gastrin. Kenapa itu? Gastrin dan CCK dianggap masih satu famili. Itu gak usah beres, ya, itu cuma selingan aja. Nah, kemudian kita bahas tentang tadi apa sih? Gastrin, CCK, sekarang sekretin, ya. Nah, sekretin ini fungsinya yaitu merangsang sekresi bikarbonat, ya. Sedangkan sekresi bikarbonat atau HCO3 tadi fungsinya yaitu menetralkan asam lambung dan menghambat efek gastrin pada sel parietal, ya. Efek gastrin tadi apa? Merangsang sel parietal untuk meningkatkan atau memproduksi
HCl. Ya, dia dirangsang. Intinya sekretin ini itu fungsinya berbanding terbalik dengan gastrin. Kalau gastrin tadi fungsinya membuat asam, kalau sekretin dia membuat netral. Ya, strukturnya terdiri dari 27 asam amino, ya, yang dia mirip dengan glukagon. Nah, glukagon kita akan bahas nanti ya. Nah, sekresi ini itu tadi belum dibahas ya sekretin ini. Sekretin ini disekresi oleh sel S. Ya, letaknya ada di duodenum. Ya, dia akan teraktivasi jika ada ion H dan asam lemak yang ada di duodenum. Ya, kok asam lemak ya? Asam lambung ini, asam lambung ini. Sel H itu asam lambung dan asam lemak. Sorry deh, ini harusnya asam lambung ya. Jadi intinya di saat makanan masuk ke lambung itu nanti akan diolah oleh asam lambung ya, dibikin asam ya sehingga hancur ya. Tapi begitu dia masuk ke duodenum, harusnya itu sudah dinetralkan. Jadi di duodenum itu tidak boleh dalam kondisi asam yang tinggi. Nah, jika terdeteksi adanya asam yang tinggi, maka sel S akan memproduksi sekretin. Ya, di mana sekretin ini akan menyetop gastrin akhirnya menyetop sel parietal, ya betul. Dan yang sekaligus ya dia juga merangsang untuk memproduksi sel bikarbonat mensekresi bikarbonat lebih banyak lagi, sehingga asamnya dihambat, HCO3-nya diperbanyak, sehingga dia tidak asam lagi, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Nah, jadi sekretin sama yang sebelumnya itu adalah CCK, itu hampir-hampir mirip kerjanya, cuman beda fungsinya. Kalau CCK tadi dia menetralkan asam lambung dalam rangka untuk menghancurkan atau mencerna lemak, ya. Tapi kalau sekretin ini dia menetralkan asam lambung itu dalam rangka melindungi usus halus supaya tidak terluka. Oke, terus selanjutnya yaitu GIP atau glucose dependent insulin trophic. Dia fungsinya merangsang sekresi insulin di sel B pankreas, sel beta pankreas, dan menghambat sekresi H+ di lambung dan menghambat pengosongan lambung. Strukturnya terdiri dari 42 asam amino dan disekresi oleh sel K. Selnya udah banyak ya ternyata ya. Sel K itu ada di mana? Di duodenum dan ileum. Sebagai respon terhadap ketiga jenis nutrisi, dia akan terstimulasi jika di usus halus baik duodenum maupun ileum ya, kalau ada tiga hal ini, yaitu